Selamat malam, Aumania. Au. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Gak terasa minggu depan udah mau lebaran. Ada yang lebaran di rumah, ada yang lebaran di tempat kerja, ada juga yang lebaran di penjara. Lagi banyak soalnya. Emang pas bulan Ramadan setan harusnya dikurung. Pelan-pelan aja sampai raja setannya dikerangkeng juga. Siapa raja setan? Nggak usah dijawab. Di bulan suci ini lebih baik kita berbagi siraman rohani. Jangan sampai kita siram-siram air keras. Temennya setan tuh yang nyiram orang pakai air keras. Semoga lekas sembuh untuk aktivis Kontras Andri Yunus yang kemarin jadi korban penyiraman air keras. Semoga pelaku bisa segera ditangkap. CCTV-nya kan nggak hilang, lengkap jelas. Biasanya CCTV kalau nggak mati, error, rusak atau dirusak. Uye. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita cerita lagi soal kuota haji yang dikorupsi. Awalnya bilang urus ibadah haji itu amanah. Giliran ngomong soal kuota tiba-tiba ganti arah. Yang harusnya cari pahala malah sibuk cari rupiah. Bilangnya ngurusin jemaah ke tanah suci ternyata sibuk cari fee. Dulu atur-atur kuota haji, sekarang meluncur jadi tahanan korupsi. Namanya juga bulan Ramadan, bulan baik, setan-setan pada dikandangin. Jadi Kamis kemarin, mantan Menak, Menteri Nakal, kalau pakai K. Kalau pakai G kan Menak Menteri Agama. Jadi mantan Menak Yakut Khalil Qumas akhirnya resmi ditahan oleh KPK setelah sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. Kamis sekitar jam 1 siang, Yakut tiba di gedung KPK bersama kuasa hukumnya Melisa Anggraini. Saat datang, Yakut pakai baju koko putih dan jaket krem, masuk ke lobi nggak pakai cangcingcong, langsung nyelonong. Dan setelah hampir 6 jam diperiksa, akhirnya Yakut keluar pakai outfit yang berbeda. Yang awalnya pakai baju koko putih dilapis jaket krem, ganti pakai koko putih dan outer rompi oranye. Lumayan lebaran dapat rompi baru. Nggak cuma rompi, kamarnya baru, tetangga baru, status juga baru, baru ditahan. Waktu Yakut digiring ke mobil tahanan, ada omongan Yakut yang bikin orang hampir batal puasa. Sambil digiring, Yakut bilang kalau dia nggak pernah terima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepadanya. Dan dia mengaku kalau melakukan semua kebijakan ini semata-mata buat keselamatan jemaah. UIA, UIU, pret. Pret. Mungkin terimanya nggak sepeser. Bisa jadi berpeser-peser. Sampai luber. Kalau penonton digeber kerjaan. Klaimnya buat keselamatan jemaah, padahal aslinya serakah. Bahkan saat Yakut masih diperiksa, tiba-tiba KPK rame banget. Rombongan barisan Ansor Serbaguna atau Banser menggeruduk KPK. Hingga akhirnya sekitar jam 8 malam mereka bubar setelah diminta Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Begitulah ya. Balik lagi ke Yakut. Jadi kalau kita lihat cerita penahanan Yakut ini cukup makan waktu. Kalau makan temen penonton. Biar dapat jabatan. Tapi nggak dapat. Kasus ini udah mulai dari 9 Agustus 2025 saat KPK mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi terkait pengaturan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia periode 2023 hingga 2024. Dulu ada kasus Al-Quran dikorupsi, sekarang kuota haji dikorupsi. Pada berani-berani amat ya. Seberani-beraninya kita paling gibahin atasan.
Itu mah bukan berani, hobi. Iya kan penonton? Iya. Dan 2 hari kemudian, tepatnya 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam perkara tersebut. Saat itu dikatakan kalau kerugian negara tembus lebih dari 1 triliun rupiah. Saat itu, duit 1T kalau dibeliin ikan lele tuh, dapat seubur-uburnya. Kan ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele, udah lembur masih kere. Kemudian dalam proses penyidikan, KPK juga mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Saat itu yang dicegah ada Yakut, terus stafnya Yakut, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sama 1 pemilik biro penyelenggara haji. Perkembangan penyidikan berlanjut pada 9 Januari 2026, KPK saat itu mengumumkan ada 2 dari 3 pihak yang dicegah telah ditetapkan sebagai tersangka, mereka adalah Yakut dan Gus Alex. Habis ditetapkan tersangka, Yakut sempat melawan status tersangka ke pengadilan. 10 Februari 2026, Yakut mengajukan permohonan pra-peradilan atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi gugatan pra-peradilan Yakut kandas setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Maret 2026 menolak permohonan Yakut. Penolakan itu sekaligus memperkuat langkah KPK dalam melanjutkan proses hukum terhadap mantan Menteri Agama tersebut. PN Jaksel keren. Sebelum putusan pra-peradilan pada 19 Februari 2026, KPK sempat memperpanjang pencegahan bepergian ke luar negeri untuk Yakut dan Gus Alex. KPK juga telah menerima hasil audit kerugian negara dari BPK pada 27 Februari 2026. Berdasarkan audit tersebut, kerugian keuangan negara akibat kasus kuota haji mencapai 622 miliar rupiah. Nggak jadi 1 triliun. Tapi tetap aja kalau dibeliin lele dapat subur-uburnya. Ubur-ubur ikan lele masih lembur aja, Le. Nah, Kamis kemarin saat konferensi pers penahanan Yakut, Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur, bilang bahwa Yakut disebut mendapatkan aliran dana percepatan dari penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK untuk pengisian kuota haji khusus. Uang tersebut dikumpulkan oleh mantan Kasubdit Perizinan Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Rizky Visa Abadi dari PIHK. Pemberian dan pengumpulan uang tersebut dilakukan dari bulan Februari hingga Juni tahun 2024. Asep juga bilang kalau Rizky sempat ketemuan sama asosiasi PIHK buat bahas penyerapan kuota haji khusus tambahan sebanyak 640 jemaah. Rizky terus nentuin kuota jemaah untuk 54 PIHK agar bisa berangkat langsung gak pakai antre. Rizky nyuruh stafnya buat kumpulin fee percepatan dari PIHK buat isi kuota haji khusus tambahan senilai $5.000 Amerika atau setara 84,4 juta rupiah per jemaah. Buat dapetin kuota haji khusus, Rizky mengalihkan kuota jemaah mujamalah menjadi haji khusus. Nah, ini mulai menyimpang. Kuota ibadah dibagi-bagi udah kayak bagi-bagi kuota internet. Mana masih loading lagi. Selain jemaah mujamalah, yang paling terdampak adalah jemaah haji reguler. Karena harusnya secara regulasi, haji reguler itu porsinya 92%. Haji khusus cuma 8%. Lah ini dapat kuota haji tambahan bukannya dibagi sesuai regulasi, malah dibagi 50-50. Dan buat mendapatkan slot tambahan kuota haji khusus, Asep bilang ada fee yang dibebankan kepada jemaah yang mau mengisi slot haji khusus. Biayanya mencapai $2.500 Amerika atau sekitar 42,2 juta rupiah per orang sebagai fee atau komitmen fee atau biaya lain. Banyak istilahnya ya. Penonton juga banyak fee. Pikiran. Bayangin betapa kejamnya si Yakut. Orang kepingin berangkat haji itu nunggunya lama. Daftarnya pas imut-imut, ternyata pas keriput dikibulin Yakut. Nggak peduli berapa banyak antrean, asal bayar setoran, berangkat duluan.
Si Yakut emang nggak baik buat jemaah, tapi baik untuk usus. Beda ya. Iya. Dan lebih lucu lagi, pas proses hukum lagi dijalanin, masih aja ada barisan yang belain. Nggak semua sih oknum itu, tapi kalau dikumpulin KPK penuh. Ingat, jika jabatan tidak dianggap sebagai amanat, tapi buat cari celah, maka yang didapat bukanlah kepercayaan rakyat, tapi ditahan KPK. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan akan hadir bintang tamu kita di Midnight Live malam ini, Pandara. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.